Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Lestari dari kelas 11 IPS 3 akan membahas materi tentang indeks harga dan inflasi di bab 4. Ada 3 KD yang akan saya bahas hari ini, yaitu indeks harga, inflasi, dan permintaan dan penawaran. Pembahasan pertama yaitu indeks harga. Pengertian indeks harga, angka indeks A adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan perubahan atau perbandingan antar variabel tertentu dari waktu ke waktu. Menurut Dewar, Granles, dan Hulten 2009, indeks harga adalah suatu ukuran yang akan dapat menggambarkan sehingga dapat dilakukan perhitungan nilai antar dua periode. Selanjutnya, tujuan perhitungan indeks harga. A. Memberikan masukan kepada pemerintahan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter di masa yang akan datang. B. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran ekonomi. C. Mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dan sebelumnya. D. Menggambarkan perubahan harga barang dan jasa pada periode tertentu. E. Menghitung tingkat inflasi. Adapun macam-macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. 2. Indeks harga dan perdagangan besar atau IHPB. 3. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Keempat, indeks harga saham. Selanjutnya, perhitungan indeks harga. Di dalam menyusun angka indeks, terdapat 4 persoalan pokok yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, keempat persoalan pokok tersebut akan menyebabkan hasil pengukuran berguna. 4 persoalan pokok tersebut adalah perumusan tujuan penyusunan angka indeks, sumber dan syarat perbandingan data, pemilihan periode dasar, serta pemilihan timbangan atau pembobotan. Selanjutnya saya akan membahas di bagian B, yaitu inflasi. Nah, pengertian inflasi adalah proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tertentu hanya sementara, meskipun dengan persentase yang cukup besar, belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Kedua, penyebab timbulnya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi dapat dilacak melalui aspek permintaan dan penawaran sebagai berikut. A. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Pengertian demand pull inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus karena adanya kenaikan jumlah permintaan barang atau jasa. B. Inflasi dorongan biaya (Churn Push Inflation). Pengertian Churn Push Inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi. Ada juga beberapa teori mengenai penyebab inflasi, yaitu 1. Teori kuantitas, 2. Teori Keynes, 3. Teori strukturalis. Adapun jenis-jenis inflasi yaitu A. Inflasi merayap atau creeping inflation. B. Inflasi meloncat atau galloping inflation. C. Inflasi tinggi atau hyperinflation. Keempat, cara menghitung inflasi. Untuk dapat menghitung tingkat inflasi terlebih dahulu, harus diketahui indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah ukuran perubahan harga dari kelompok barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Untuk menghitung IHK, digunakan rumus di bawah ini. Dan kelima, dampak inflasi. Inflasi berdampak buruk terhadap perekonomian. Inflasi dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi, dan produk nasional. Nah, keenam, cara mengatasi inflasi. Jadi, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah inflasi ini. Kebijakan itu adalah 1. Kebijakan moneter ketat atau tight money policy. 2. Kebijakan fiskal ketat atau tight
fiskal politik. 3. Kebijakan penentuan harga dan indeksin. 4. Kebijakan yang terkait dengan output. Dan ketujuh, deflasi. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Deflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan harga-harga barang turun secara menerus atau suatu keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Deflasi memberikan dampak perekonomian sebagai berikut. A. Pengusaha kurang berminat memproduksi barang karena harga yang terus turun. B. Kesepakatan kerja berkurang disebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. C. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan mengalami kemunduran. D. Pajak-pajak tidak dapat ditarik oleh negara. Cara mengatasi deflasi adalah dengan menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara pemerintahan menambah pembelanjaan dan masyarakat menambahkan pengeluarannya. Pembahasan selanjutnya yaitu bagian C, permintaan dan penawaran uang. 1. Permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjukkan kegiatan ekonominya. Dalam konsep ini, permintaan uang yang dibahas adalah permintaan seluruh anggota masyarakat, bukan permintaan uang oleh individu. Bagian A. Teori permintaan uang. Keynes menyatakan teori permintaan uang yang intinya masyarakat memerlukan uang tunai karena mempunyai motif tertentu yang dapat dipenuhi dengan menggunakan menyatakan teori permintaan uang yang intinya masyarakat memerlukan uang tunai karena mempunyai motif tertentu yang dapat dipenuhi dengan menggunakan uang tunai. Mankiw 2012. Dan bagian B, kurva permintaan uang. Kurva permintaan uang memperlihatkan hubungan antara jumlah uang yang diminta masyarakat dengan tingkat suku bunga. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu sebagai berikut. 1. Selera masyarakat. 2. Kekayaan masyarakat. 3. Ketersediaannya fasilitas kredit. Dan keempat, harapan tentang harga. Kelima, sistem atau pembayaran yang berlaku. Dan keenam, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Dan bagian kedua, penawaran uang. Menurut Mankiw 2012, dalam bukunya Makroekonomis, penawaran uang adalah sejumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar dalam masyarakat. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. 1. Pendapat. 2. Tingkat suku bunga. Ketiga, selera masyarakat. Keempat, harga barang. Kelima, fasilitas kredit. Dan keenam, kekayaan masyarakat. B. Teori penawaran uang. 1. Teori penawaran uang tanpa ban. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Kedua, teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, para produsen emas tidak lagi memiliki peranan moneter yang penting seperti dalam sistem standar emas. Dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar yaitu otoritas moneter bank sentral. Nah, itulah tadi pembahasan dari bab 4. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.